Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel Dwi Mayangsari. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngajak kalian untuk mereview satu buku sekaligus unboxing satu buku. Ini aku baru beli di Shopee. Bukunya ini buku ya isinya, baru beli di Shopee. Aku beli di toko buku Rosda Official Shop. Jadi dari penerbit Rosda ini sudah ada toko officialnya di Shopee, jadi aku langsung beli di officialnya Rosda Official Shop. Kita buka dulu ya teman-teman. Kita unboxing. Unboxing dulu bukunya. Oh, ini buku kesehatan mental, buku psikologi tentang kesehatan mental. Bukunya original teman-teman, packagingnya juga rapi, bukunya juga bagus, original. Ini bukunya dijamin 100% original karena kita beli langsung di all shop penerbitnya. Oke, kita buka ya plastiknya, kita pastikan bukunya. Nah, ini dia teman-teman, buku tentang kesehatan mental. Mungkin teman-teman sering melihat atau mendengar tentang kata kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu banyak macamnya teman-teman. Dan sekarang yang sedang viral atau booming itu ada tentang sebuah film yang menceritakan tentang gangguan bipolar yang berjudul Kukira Kau Rumah. Jadi bipolar itu juga termasuk ke dalam kesehatan mental. Nah teman-teman, bagi kalian yang ingin melihat detail bukunya, nanti akan aku perlihatkan videonya. Jadi setelah ini akan ada video untuk melihat lebih detail bukunya. Jadi teman-teman jangan di skip ya teman-teman, silahkan ditonton video berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang buku kesehatan mental yang materinya adalah, sebentar, kita akan membahas pada bab 8, pengembangan kesehatan mental di lingkungan keluarga, masyarakat, dan dunia kerja, industri. Baik, langsung saja kita jelaskan di halaman 175. Sebentar ya, kita buka dulu. 175. Pengembangan kesehatan mental di lingkungan keluarga. Jadi teman-teman, sebenarnya keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan kepribadian pada anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan kepada anak, nilai-nilai agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang lebih
baik dan anggota masyarakat yang sehat. Di dalam agama juga memberikan petunjuk tentang tugas dan fungsi orang tua dalam merawat dan mendidik anak agar dalam hidupnya berada dalam jalan yang benar, sehingga terhindar dari malapetaka kehidupan baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat At-Tahrim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, karena orang tuanya lah anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam Panitia Muzakarah Ulama tahun 1988. Berkenaan dengan peran keluarga, orang tua dalam mendidik anak, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ikhtisar Ihya Ulumuddin, terjemahan Mukhtar Rasjidi dan Mukhtar Jahja, mengemukakan bahwa anak merupakan amanat bagi orang tuanya. Dia masih suci, laksana permata. Baik atau buruknya perkembangan anak amat tergantung kepada baik atau buruknya pembiasaan yang diberikan kepadanya. Keluarga merupakan aset yang sangat penting. Individu tidak bisa hidup sendirian tanpa ada ikatan-ikatan dengan keluarga, begitu menurut fitrahnya, menurut budayanya, dan begitulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap seluruh anggotanya, sebab selalu menjadi interaksi yang paling bermakna, paling berkenan dengan nilai yang sangat mendasar dan sangat intim. Keluarga mempunyai peranan penting karena dipandang sebagai sumber pertama dalam proses sosialisasi. Keluarga juga berfungsi sebagai transmitter budaya atau mediator sosial budaya anak. Keluarga juga dipandang sebagai instansi yang dapat memenuhi kebutuhan insani. Insani itu adalah manusiawi, terutama kebutuhan bagi pengembangan kepribadiannya dan pengembangan ras manusia. Jika mengaitkan peranan keluarga dengan upaya memenuhi kebutuhan individu, maka keluarga merupakan lembaga pertama yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut melalui perawatan dan perlakuan yang baik dari orang tua. Anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, baik fisik, biologis maupun sosiopsikologisnya. Lalu, pengukuran penerapan nilai-nilai agama dalam keluarga merupakan landasan fundamental bagi perkembangan kondisi atau tatanan masyarakat yang damai dan sejahtera. Namun sebaliknya, apabila terjadi pengikisan atau erosi nilai-nilai agama dalam keluarga atau juga dalam masyarakat, maka akan timbul malapetaka kehidupan yang dapat menjungkir balikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini seperti diungkapkan oleh mantan Menteri Agama Tarmizi Tahir dalam ceramahnya yang berjudul Peace, Prosperity, and Religious Harmony in the Century, Indonesian Muslim Perspective, atau artinya perdamaian, kesejahteraan, dan kerukunan umat beragama di abad 21, perspektif seorang muslim Indonesia di Georgetown, Amerika Serikat. Akibat disingkirkannya nilai agama dalam kehidupan modern, kita menyaksikan semakin meluasnya kepincangan sosial seperti merebaknya kemiskinan dan gelandangan di kota-kota besar, mewabahnya pornografi dan prostitusi, HIV dan AIDS, meratanya penyalahgunaan obat bius, kejahatan terorganisasi, pecahnya rumah tangga hingga mencapai 67% di negara-negara modern, kematian ribuan orang karena kelaparan di Afrika dan Asia, di tengah melimpahnya barang konsumsi di sementara bagian belahan dunia utara. Untuk menciptakan keluarga sebagai lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mental yang sehat, suasana sosiopsikologis keluarga yang bahagia, khususnya perkembangan karakteristik pribadi anak yang soleh, agama Islam telah memberikan petunjuk atau rambu-rambu yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangunlah keluarga itu dengan melalui pernikahan yang sah berdasarkan syariat atau ketentuan agama. Yang kedua, pernikahan itu hendaknya didasarkan kepada niat beribadah kepada Allah karena menikah adalah sunnah Rasulullah SAW. Anikahu sunnati faman lam yarghabu an sunnati falaisa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang membenci nikah berarti dia bukan umatku. Dengan demikian, suami dan istri atau orang tua dan anak adalah mitra dalam beribadah kepada Allah. Pada saat berhubungan suami istri,
jima atau bersenggama. Berdoalah kepada Allah agar diberi anak yang terhindar dari godaan setan. Doa yang diajarkan Rasulullah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitona wa jannibi syaitona mimma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkanlah setan dari rezeki atau anak yang Engkau berikan kepada kami. Yang keempat, perbanyaklah doa Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya, ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, suami atau istri, dan keturunan kami yang membahagiakan mata hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa lain yang sebaiknya didawamkan dalam rangka memohon anak yang soleh adalah Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Pada saat istri mengandung, hendaknya melakukan beberapa amalan ibadah. Yang pertama, membaca Al-Quran. Selama 9 bulan mengandung, bacalah Al-Quran dan mulai surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Jangan hanya membaca surat-surat tertentu saja. Yang kedua, melaksanakan sholat tahajud dan memperbanyak doa setelahnya. Yang ketiga, memperbanyak sedekah atau infak. Yang keempat, memperbanyak zikir kepada Allah atau membaca kalimat thayyibah seperti tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah. Di mana yang melakukan amalan ini bukan hanya istri tetapi juga suami. Yang keenam, menciptakan pola pergaulan yang ma'ruf, baik atau harmonis antara suami istri atau orang tua dan anak. Yang ketujuh, pada saat anak lahir, ucapkanlah kalimat thayyibah, minimal membaca tahmid. Ada juga yang menyarankan untuk mengumandangkan dengan suara yang lembut azan pada telinga kanan anak dan iqamat atau qomat pada telinga kirinya. Pada saat anak sudah berusia 7 hari, lakukan akikoh pada anak, yaitu menyembelih kambing atau domba jantan bagi anak laki-laki 2 ekor dan bagi anak perempuan 1 ekor. Mencukur rambut anak, rambut ini ditimbang seperti menimbang emas, hasilnya dihargai dengan harga emas, kemudian uangnya dibagikan kepada fakir miskin atau yatim piatu, dan memberi nama yang baik kepada anak. Pada acara ini undanglah keluarga, kerabat, atau tetangga dekat untuk bersama-sama mensyukuri nikmat dari Allah. Yang 9, pada saat anak sudah masuk usia taman kanak-kanak, didiklah mereka melalui pengajaran, keteladanan, dan pembiasaan tentang berbagai aspek kehidupan yang penting bagi perkembangan kepribadiannya yang mantap, seperti mengajar rukun iman dan rukun Islam, mengajar dan membiasakan ibadah sholat, memberikan contoh dalam membayar zakat atau infak, mengajar membaca Al-Quran dan doa-doa, melatih dan memberi contoh tentang cara merawat kebersihan dan kesehatan diri dan lingkungan, mandi, gosok gigi, makan dan minum yang teratur, membuang sampah pada tempatnya, memelihara kebersihan dan kerapian rumah, memberi contoh tentang bertutur kata yang sopan sesuai dengan bahasa ibunya, dan mengajar dan memberi contoh tentang tata krama, etika bergaul dengan orang lain. Bersikap tabah atau bersabar pada saat menghadapi masalah atau persoalan, karena dalam mengarungi kehidupan berkeluarga tidak steril atau tidak lepas dari masalah tersebut. Masalah-masalah yang mungkin dihadapi itu diantaranya sebagai berikut: adanya perbedaan kebiasaan, keinginan, dan sikap-sikap antara suami dan istri, penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, kurang mampu mengelola keuangan, minimnya biaya, pendidikan dan kesehatan bagi anak, penyakit salah seorang anggota keluarga yang tidak sembuh-sembuh dan memerlukan perawatan yang cukup mahal, anak berperilaku nakal, terjadinya perceraian yang dapat menyebabkan dampak yang kurang baik terhadap kehidupan keluarga, terutama terhadap nasib masa depan anak, suami atau istri berselingkuh, adanya sikap saling mendominasi antara suami dan istri, salah seorang anggota keluarga mengalami gangguan atau sakit jiwa. Lalu selanjutnya, keberfungsian keluarga. Stinnett dan John DeFriend dalam Iqbal S. dan M. Solihat 1996 mengemukakan tentang upaya untuk menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia, happy and healthy family. Berikut ini, yang pertama, terciptanya kehidupan beragama dalam keluarga.
Tersedianya waktu bersama dalam keluarga, terciptanya komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga sebagai ikatan sosial terkecil dalam masyarakat hendaknya kuat, erat, dan tidak longgar. Apabila dalam keluarga terjadi krisis, utamakan keutuhan rumah tangga di atas kepentingan pribadi masing-masing dan selesaikan secara konstruktif, positif, bahkan kalau perlu dengan bantuan seorang profesional atau marriage counselor. Menurut Dadang Hawari, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi mempunyai risiko lebih besar untuk terganggu tumbuh kembang jiwanya atau berkepribadian antisosial misalnya, daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh. Adapun ciri-ciri keluarga yang mengalami disfungsi itu adalah kematian salah satu atau kedua orang tua berpisah atau bercerai, hubungan kedua orang tua tidak baik, hubungan orang tua dengan anak tidak baik, suasana rumah tangga yang tegang dan tanpa kehangatan, kurang orang tua sibuk dan jarang di rumah, salah satu atau kedua orang tua mempunyai kelainan kepribadian atau gangguan kejiwaan. Salah satu ciri disfungsi keluarga di atas adalah perceraian orang tua. Perceraian ini ternyata memberikan dampak yang kurang baik kepada perkembangan kepribadian anak. Remaja yang orang tuanya bercerai, dia akan mengalami kebingungan dalam mengambil keputusan. Apakah akan mengikuti ibu atau ayah? Dia cenderung mengalami kefrustasian karena kebutuhan dasarnya seperti perasaan ingin disayangi, dilindungi, rasa amannya dan dihargai telah teredukasi bersamaan dengan peristiwa perceraian orang tuanya. Keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan merupakan faktor penentu bagi berkembangnya kepribadian anak yang tidak sehat. Berkaitan dengan masalah disfungsional keluarga di atas, Stephen R. Covey mengemukakan bahwa sekitar 30 tahun yang lalu telah terjadi perubahan situasi keluarga yang sangat kuat dan dramatis, yaitu dengan terjadinya peristiwa berikut. Angka kelahiran anak tidak sah meningkat menjadi lebih dari 400%. Presentasi kepala keluarga oleh orang tua tunggal telah terjadi berlipat ganda. Angka perceraian telah terjadi berlipat ganda. Banyak pernikahan yang terjadi berakhir dengan perceraian. Peristiwa bunuh diri di kalangan remaja meningkat sekitar 300%. Skor tes bakat skolastik para siswa turun sekitar 73 butir. Masalah nomor 1 para wanita Amerika pada saat ini adalah tindakan kekerasan. Sekitar 4 juta wanita telah mendapat perlakuan kasar dari partnernya. Seperempat remaja yang melakukan hubungan seksual telah terkena penyakit kelamin sebelum menamatkan sekolahnya di SLTA. Ternyata juga terdapat perlakuan orang tua yang efektif. Di buku ini terdapat 7 kebiasaan keluarga yang efektif. Adalah yang pertama kebiasaan tentang be proaktif, menjadi agen pembaharu dalam keluarga. Keluarga dan para anggotanya bertanggung jawab terhadap pilihannya sendiri dan mempunyai kebebasan untuk memilih berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai daripada berdasarkan kondisi atau suasana hati. Yang kedua, kebiasaan tentang begin with the end in mind. Keluarga membangun masa depannya sendiri melalui upaya menciptakan visi mental dan tujuan untuk berbagai persoalan atau persoalan besar atau kecil. Kebiasaan ketiga, put first things first, menjadikan keluarga sebagai prioritas. Keluarga mengorganisasikan dan melaksanakan prioritas-prioritasnya yang sangat penting seperti yang diekspresikan dalam pernyataan misi pribadi pernikahan dan keluarganya. Mereka mempunyai waktu untuk setiap minggunya dan secara reguler satu sama lainnya sudah mengontrak atau menjanjikan waktu tersebut. Kebiasaan keempat, think win-win, bergerak dari me ke we, bergerak dari saya ke kita. Para anggota keluarga berpikir dalam tataran yang saling menguntungkan. Mereka memelihara dukungan dan sikap saling menghormati. Mereka berpikir secara interdependensi, yaitu dengan budaya we, bukan me, dan mengembangkan kesempatan win-win. Mereka tidak berpikir secara selfishly, win-loss, atau menang kalah, atau seperti martyr loss win atau kalah menang. Kebiasaan kelima, seek first to understand, then to be understood. Memecahkan masalah keluarga melalui komunikasi yang empati. Para anggota keluarga pertama kali mendengarkan secara intensif untuk memahami pikiran dan perasaan anggota lainnya, sehingga
mampu berkomunikasi secara efektif terhadap pikiran dan perasaannya sendiri. Kebiasaan keenam, sinergi. Para anggota keluarga mengembangkan kekuatan-kekuatan keluarga dan para anggotanya melalui sikap menghormati dan penilaian terhadap perbedaan masing-masing. Dalam hal ini, keutuhan menjadi lebih penting dari sejumlah bagian-bagian. Selanjutnya, kebiasaan ketujuh, servant de sau, memperuncing gergaji, memperbarui spirit keluarga melalui tradisi. Keluarga mengembangkan efektivitasnya melalui pembaharuan pribadi dan keluarga secara reguler dalam 4 bidang dasar kehidupan, yaitu fisik, sosial, spiritual, dan mental. Untuk mengembangkan atau menanamkan ketujuh kebiasaan tersebut, Covey mengajukan 4 prinsip peranan keluarga. Modeling, orang tua adalah contoh atau model bagi anak. Mentoring, yaitu kemampuan untuk menjalin atau membangun hubungan investasi emosional kasih sayang kepada orang lain atau pemberian perlindungan kepada orang lain secara mendalam, jujur dan tidak bersyarat. Organizing, yaitu keluarga seperti perusahaan yang memerlukan tim kerja dan kerjasama antar anggota dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memenuhi kebutuhan keluarga. Teaching, yaitu terkait dengan peran orang tua sebagai guru atau pengajar bagi anak-anaknya mengenai hukum-hukum dasar kehidupan. Di sini orang tua menciptakan conscious competence pada diri anak, yaitu anak mengalami tentang apa yang mereka kerjakan dan alasan tentang mengapa mereka mengerjakan itu. Selanjutnya, pola hubungan orang tua anak, sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak. Terdapat beberapa pola, sikap atau perlakuan orang tua terhadap anak yang masing-masing mempunyai pengaruh tersendiri terhadap kepribadian atau kesehatan mental anak. Sikap atau perlakuan orang tua dan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Yang pertama, pola perlakuan orang tua terlalu melindungi. Perilakunya itu kontak yang berlebihan dengan anak, perawatan atau pemberian bantuan kepada anak yang terus-menerus, meskipun anak sudah mampu merawat dirinya sendiri. Profil tingkah laku anak, perasaan tidak aman, agresif dan dengki, mudah gugup, melarikan diri dari kenyataan, sangat tergantung, ingin menjadi pusat perhatian, bersikap menyerah, lemah dalam ego, strength, aspirasi, dan toleransi terhadap frustasi. Yang kedua, permissiveness, perilaku orang tua yang seperti memberikan kebebasan untuk berpikir, menerima gagasan atau pendapat, membuat anak merasa diterima dan merasa kuat, toleran dan memahami kelemahan anak, cenderung lebih suka memberi yang diminta anak daripada menerima, dan akan berpengaruh terhadap tingkah laku anak, seperti anak akan pandai mencari jalan keluar, dapat bekerja sama, percaya diri, penuntut, dan tidak sabaran. Yang ketiga, rejection. Perilaku orang tua terhadap rejection ini bersikap masa bodoh, bersikap kaku, kurang mempedulikan kesejahteraan anak, menampilkan sikap permusuhan atau dominasi terhadap anak, dan akan membuat anak agresif, submisif, kurang dapat mengerjakan tugas, pemalu, suka mengasingkan diri, mudah tersinggung dan penakut, sulit bergaul, pendiam, dan sadis. Yang keempat, acceptance. Acceptance ini tingkah laku orang tua yang memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak, menempatkan anak dalam posisi yang penting di dalam rumah, mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak, bersikap respek terhadap anak, mendorong anak untuk menyatakan perasaan atau pendapatnya, berkomunikasi dengan anak secara terbuka dan mau mendengarkan masalahnya, dan anak dapat bekerja sama, bersahabat, loyal, emosinya stabil, ceria, dan bersikap optimis, mau menerima tanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, memiliki perencanaan yang jelas untuk mencapai masa depan, bersikap realistis. Yang kelima, domination, atau orang tua ini mendominasi anak. Maka anak akan bersikap sopan dan sangat hati-hati, pemalu, penurut, inferior, dan mudah bingung, tidak bisa bekerja sama. Yang keenam, submission. Submission ini, orang tua senantiasa memberikan sesuatu yang diminta anak, lalu membiarkan anak berperilaku semaunya di rumah, dan dapat mempengaruhi anak dalam hal anak tidak akan patuh,
tidak bertanggung jawab, agresif dan teledor, bersikap otoriter, terlalu percaya diri. Yang ketujuh, punitiveness atau overdisiplin. Orang tua mudah memberikan hukuman, menanamkan kedisiplinan secara keras. Dan anak akan impulsif, tidak dapat mengambil keputusan, nakal, sikap bermusuhan atau agresif. Pengembangan kesehatan mental di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Menurut Hafiz, sekolah mempunyai peranan atau tanggung jawab penting dalam membantu para siswa mencapai tugas perkembangannya. Sehubungan dengan hal ini, sekolah seyogianya berupaya untuk menciptakan iklim yang kondusif atau kondisi yang dapat memfasilitasi siswa. Tugas-tugas perkembangan remaja itu menyangkut aspek-aspek kematangan dalam berinteraksi sosial, kematangan personal, kematangan dalam mencapai filsafat hidup, dan kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok teman sebaya. Teman sebaya merupakan peranan penting bagi remaja. Remaja sering menempatkan teman sebaya dalam posisi prioritas apabila dibandingkan dengan orang tua atau guru dalam menyatakan kesetiaannya. Upaya sekolah, pimpinan, dan guru dalam rangka membantu siswa mencapai kedua tugas-tugas perkembangan di atas adalah memberikan pengajaran atau bimbingan tentang penampilan keterampilan sosial atau social skill, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok, kegiatan ekstrakurikuler atau OSIS, mengajar atau membimbing siswa tentang hidup demokratis atau hidup berteman secara sehat. Bersama siswa mendiskusikan tentang masalah peranan sosial pria atau wanita dalam masyarakat, mendorong siswa untuk mau membaca literatur yang memuat peranan pria atau wanita, menugaskan siswa untuk mengamati kehidupan sosial menyangkut keterlibatan pria atau wanita dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kehidupan berkeluarga, atau kehidupan masyarakat lainnya sebagai bahan pembahasan dalam diskusi dengan guru. Mencapai perkembangan kemandirian pribadi atau personal independent. Remaja merupakan periode perkembangan ke arah otonomi, kemandirian, atau independensi pribadi. Untuk mencapai aspek perkembangan ini, remaja harus dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan, menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya, mencapai jaminan kemandirian ekonomi, memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang perlu bagi kompetensi sebagai warga negara. Dalam rangka membantu remaja mencapai tugas-tugas perkembangan di atas, maka sekolah dapat memfasilitasinya dengan upaya-upaya sebagai berikut. Melalui pelajaran biologi, membantu siswa dalam mengembangkan sikap apresiatifnya, menyediakan fasilitas bagi kegiatan siswa dalam bidang olahraga, kesenian, dan lain-lain, menciptakan suasana sekolah yang kondusif, memberikan informasi kepada para siswa tentang cara menghadapi frustasi atau stres secara sehat, memberikan kesempatan kepada siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung untuk mengajukan pertanyaan, memberikan bimbingan kepada para siswa tentang cara-cara memecahkan masalah, membantu siswa mengembangkan rasa percaya dirinya, mengembangkan sikap apresiatif siswa terhadap sekolah, mengembangkan sikap dan kemampuan siswa untuk berwirausaha. Melalui proses belajar mengajar atau bimbingan khusus, guru mengembangkan sikap semangat atau kebiasaan positif siswa untuk belajar, mengembangkan sikap positif siswa terhadap dunia kerja, memberikan informasi tentang dunia kerja, membantu siswa tentang cara memilih pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif siswa terhadap pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Melalui pelajaran khususnya IPS, guru mengembangkan wawasan siswa tentang hukum. Melalui pelajaran bahasa Indonesia atau asing, guru mengembangkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi secara baik, membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Selanjutnya, pengembangan filsafat hidup. Pengembangan filsafat hidup ini merupakan pencapaian kematangan remaja dalam aspek nilai atau kontrol etika sebagai pertanda bahwa dia sebagai pribadi atau warga masyarakat yang baik. Dalam rangka membantu remaja
menyelesaikan tugas-tugas perkembangan tersebut, maka sekolah dapat melakukan upaya-upaya berikut: mengembangkan wawasan, mengembangkan sikap altruis para siswa, mendiskusikan atau curah pendapat. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas perkembangan ini berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai tugas suci untuk beribadah kepadanya. Ibadah ini misinya adalah untuk memperoleh kesejahteraan, kebahagiaan, atau kenyamanan hidup baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Dalam rangka membantu remaja siswa dalam mengokohkan atau memantapkan keimanan dan ketakwaannya, maka sekolah seyogyanya melakukan upaya sebagai berikut. Kepala sekolah dan para wakilnya, guru-guru dan personel sekolah lainnya harus sama-sama mempunyai kepedulian terhadap program pendidikan agama atau penanaman nilai-nilai agama di sekolah. Guru agama seyogyanya memiliki kepribadian yang mantap, pemahaman dan keterampilan profesional, serta kemampuan dalam mengemas materi pembelajaran, sehingga mata pelajaran agama menjadi menarik dan bermakna bagi anak. Guru-guru berupaya menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkannya. Sekolah menyediakan sarana ibadah, masjid sebagai laboratorium rohaniah yang cukup memadai serta memfungsikannya secara maksimal. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, kerohanian, pesantren kilat, ceramah-ceramah keagamaan atau diskusi keagamaan secara rutin, bekerja sama dengan orang tua siswa dalam membimbing keimanan dan ketakwaan siswa. Pada uraian berikut akan dijelaskan tentang faktor-faktor yang dapat menyebabkan berkembangnya mental siswa yang tidak sehat, diantaranya sebagai berikut: sikap dan perlakuan pimpinan sekolah dan terutama guru-guru yang keras dan kurang menghargai pribadi siswa. Penerapan disiplin yang terlalu kaku, kepala sekolah atau guru-guru kurang memperhatikan pengalaman nilai-nilai agama, cara mengajar guru yang tidak menarik atau bersifat monoton, beban kurikulum yang terlalu berat, fasilitas sekolah kurang memadai atau kurang nyaman seperti ruang kelas sempit, gelap, dan kotor, tidak ada perpustakaan, tidak ada tempat untuk praktikum, tidak ada sarana untuk olahraga, dan tidak ada tempat untuk istirahat siswa. Terkait dengan hal di atas, di sini dikemukakan karakteristik pribadi guru yang sehat mentalnya, diantaranya sebagai berikut: beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ibadah mahdah, hablum minallah, dan ibadah ghair mahdah atau hablum minan nas, bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai pendidik, bersikap respek terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, khususnya kepada para siswa, bersikap antusias dalam melaksanakan tugas, memahami masalahnya sendiri atau keluarga dan berusaha untuk mengatasinya baik oleh diri sendiri maupun meminta bantuan kepada orang lain, memiliki rasa humor, senang melakukan joki atau joke, senang bercanda dengan teman namun tidak keluar dari norma agama maupun adat istiadat. Mampu menjalin hubungan interpersonal secara sehat, tidak arogan, mendominasi orang lain atau sebaliknya. Dapat mengendalikan diri, dapat menikmati kehidupan secara nyaman, berpenampilan, berpakaian sederhana, bersih dan rapi, memahami dan menerima secara ikhlas profesinya sebagai guru, meskipun dengan penghasilan yang pas-pasan, mempunyai semangat atau motivasi yang tinggi untuk senantiasa mengembangkan diri, mampu menghindarkan diri dari perbuatan tercela, tidak senonoh atau akhlak yang buruk. Selanjutnya, pengembangan kesehatan mental di lingkungan masyarakat. Upaya pengembangan kesehatan mental di lingkungan masyarakat amat penting karena pengembangan kesehatan mental seorang dipengaruhi juga oleh iklim atau suasana kehidupan masyarakat di mana dia bertempat tinggal. Iklim kehidupan di lingkungan masyarakat yang dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan kesehatan mental warga masyarakat diantaranya sebagai berikut: tingginya harga kebutuhan pokok rumah tangga sehari-hari, lingkungan yang tidak aman, seperti merebaknya kriminalitas dan tawuran antar warga atau pemuda, lingkungan sekitar yang kotor, sering terjadi kemacetan lalu lintas, sering dilanda bencana alam seperti banjir dan gempa bumi, minimnya lapangan kerja, kurang tersedianya air atau keperluan rumah tangga sehari-hari, maraknya peredaran majalah, buku, film, atau VCD porno yang dapat memicu dekadensi moral di kalangan warga masyarakat, merebaknya perjudian sehingga mengembangkan cara berpikir masyarakat yang irasional.
Upaya-upaya seyogianya dilakukan khususnya oleh pemerintah sebagai mengambil kebijakan untuk mengembangkan kesehatan mental warga masyarakat adalah sebagai berikut. Menciptakan iklim kehidupan sosial, politik, ekonomi yang kondusif, yang stabil, yang dapat memberdayakan kehidupan warga masyarakat yang sejahtera. Menciptakan iklim kehidupan beragama yang kondusif bagi masing-masing pemeluknya, mengembangkan sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama, suku, dan ras, menghilangkan atau memberantas berbagai faktor yang memicu merebaknya dekadensi moral seperti menutup pabrik-pabrik minuman keras dan hiburan-hiburan malam, memberantas perjudian dan menghukum para bandarnya, menghukum mati para pengedar atau pengguna narkoba, menghukum seberat-beratnya pada produser dan pengedar film-film atau majalah-majalah porno, menghentikan tayangan-tayangan televisi yang merusak moral atau keyakinan beragama masyarakat. Para pemimpin atau pejabat memberikan uswah hasanah, contoh teladan yang baik kepada masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai moral seperti hidup sederhana, bersikap jujur, amanah, atau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dibangunnya hutan kota, taman-taman atau tempat-tempat rekreasi halal terutama di daerah perkotaan yang nyaman, tertata rapi, indah, dan hijau sebagai tempat untuk berolahraga ringan, wisata keluarga, tempat pelepas lelah, dan tempat memperoleh udara atau oksigen yang sehat. Tempat-tempat ini secara psikologis berfungsi sebagai pelepas stres atau relaksasi dari kepenatan atau kelelahan bekerja, dan secara biologis berfungsi untuk memfasilitasi kebugaran atau kesehatan fisik. Upaya pengembangan kesehatan mental bagi anak remaja atau warga masyarakat di ketiga lingkungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Keluarga, sekolah, masyarakat secara sinergi dan berkolaborasi sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Menciptakan iklim kehidupan yang positif, konstruktif, dan membersihkan lingkungan dan kemungkaran dan kemaksiatan seperti miras, narkoba, pornografi, perjudian, prostitusi, kriminalitas, korupsi, permusuhan, dan kemusyrikan. Akan ada anak yang bertakwa atau akan menjadi anak yang bertakwa, cerdas dan terampil atau mentalnya sehat. Yang D. Pengembangan kesehatan mental di lingkungan dunia kerja, industri, perkantoran, atau perusahaan. Lingkungan kerja memainkan peranan penting dalam kehidupan individu yang bekerja di lingkungan kerja tersebut. Dalam lingkungan kerja, individu dapat memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs. Hidupnya baik, menyangkut kebutuhan fisiologis, psikis, maupun sosial. Namun begitu lingkungan kerja ternyata tidak hanya menjadi tempat mencari nafkah, ajang persaingan bisnis atau ekonomi, persahabatan dan peningkatan kesejahteraan hidup dan harga diri, tetapi juga dapat menjadi sumber stres yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental bagi para pimpinan atau karyawannya. Sumber stres atau stresor yang mengakibatkan gangguan mental atau emosional yang sering muncul di lingkungan kerja diantaranya adalah frustasi, kekecewaan karena kurang terjaminnya kesejahteraan, honor atau gaji diterima saat sangat kurang memadai untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, konflik dengan pimpinan atau dengan kolega, jenis pekerjaan yang ditekuni tidak sesuai dengan minat atau keahlian yang dimiliki, persaingan atau kompetisi yang tidak sehat antar pegawai atau antar pimpinan, beban kerja yang terlalu berat, lingkungan fisik tempat kerja kurang sehat seperti terlalu bising, kotor, sumpek atau pengap, dan kurang ventilasi udara, waktu istirahat sangat kurang, ada hambatan komunikasi antar pimpinan dan bawahan, penjenjangan karir atau kenaikan pangkat atau golongan tidak terkelola dengan baik, sikap pimpinan terhadap bawahan yang kurang manusiawi, dan kurang ada kesempatan bagi pegawai untuk melaksanakan ibadah. Terkait dengan sumber stres tersebut, Anwar Prabu Mangkunegara mengemukakan bahwa yang menjadi penyebab stres adalah beban kerja yang dirasakan terlalu berat, waktu kerja yang mendesak, kualitas pengawasan yang rendah, iklim kerja yang tidak menentu, otoritas yang tidak memadai yang berhubungan dengan tanggung jawab, konflik kerja, perbedaan nilai antara karyawan dengan perusahaan, dan frustasi. Untuk mencegah suasana kerja yang tidak kondusif seperti disebutkan di atas dan upaya untuk mengembangkan kesehatan mental para pegawai atau karyawan, Mustafa Fahmi mengajukan beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pimpinan lembaga atau perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keinginan kebutuhan karyawan, ketenangan dan kemantapan dalam bekerja, adanya kejelasan petunjuk atau deskripsi kerja tentang tugas dan fungsi atau hak dan kewajiban,
lingkungan fisik kerja yang nyaman dan sehat, adanya jaminan pengamanan dari kecelakaan atau santunan bagi yang sakit, upah atau gaji yang memadai, lamanya waktu kerja yang tidak melelahkan atau melebihi kemampuan karyawan, sikap dan perlakuan pimpinan yang manusiawi, pimpinan atau mau mendengarkan keluhan atau masalah karyawan dan membantu menyelesaikannya, adanya peluang bagi karyawan untuk naik pangkat atau golongan atau kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya, adanya pelayanan yang menyenangkan, adanya kesempatan untuk rekreasi bersama dan olahraga, adanya jaminan hari tua atau uang pensiun, adanya pengawasan yang adil, tersedianya tempat ibadah dan pemberian waktu yang cukup memadai untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, semangat kelompok, adanya sikap kekeluargaan antar pekerja, para pekerja bersikap positif terhadap pekerjaan dan teman, para pekerja dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis. Pimpinan mendelegasikan pekerjaan kepada para pekerja sesuai dengan kemampuannya. Pimpinan mengadakan musyawarah perusahaan dalam rangka mengambil keputusan atau menentukan suatu kebijakan. Pimpinan menghargai pendapat atau kritikan para pekerja. Pimpinan memberi peluang lagi bagi pekerja untuk mengekspresikan atau mewujudkan kreativitasnya dalam rangka memajukan perusahaan. Yang keempat, masalah keluarga karyawan. Masalah keluarga lainnya yang diduga dapat mempengaruhi keguncangan jiwa pekerja sehingga mengganggu produktivitas kerjanya di kantor atau perusahaan, diantaranya sebagai berikut. Salah seorang anggota keluarga sakit-sakitan, tempat tinggal sering berpindah-pindah, gaji yang diperoleh kurang mencukupi kebutuhan keluarga seperti biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan biaya kebutuhan sehari-hari, ketidakharmonisan hubungan antar anggota keluarga, suami istri, anak, orang tua, dan anak-anak. Untuk mencegah atau mengatasi hal-hal yang kurang baik tersebut, maka pihak manajemen perusahaan atau pimpinan lembaga sebaiknya membuat sebuah unit khusus yang berfungsi memberikan pembinaan kepada para karyawan, baik terkait dengan pengembangan karirnya maupun dalam membantu mengatasi masalah-masalah yang dialaminya. Di samping itu, pihak pimpinan dapat juga merancang suatu program yang sifatnya rekreatif atau kekeluargaan yang berfungsi untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan antar karyawan atau antar karyawan dengan pimpinan dan juga meredukasi stres para karyawan atau pimpinan sebagai dampak dari pekerjaan yang melelahkan. Teman, itu dia pembahasan kita pada hari ini. Dan teman-teman, sebelum aku menutup video kita kali ini, aku mau merekomendasikan salah satu buku tentang kesehatan mental. Judulnya adalah Kesehatan Mental Perspektif Psikologis dan Agama. Penulisnya adalah Profesor Dr. Syamsu Yusuf LN. Penerbitnya adalah Rosda Karya. Buku ini sangat lengkap sekali. Buku ini pembahasannya bukan hanya tentang yang kita bahas tadi, tetapi juga banyak sekali isinya dan sangat bermanfaat teman-teman. Dan aku tidak bosan untuk mengingatkan bahwasanya ilmu adalah hal yang baru. Ilmu tidak hanya di situ-situ saja, tetapi ilmu itu berkembang. Jadi teman-teman, melalui teman-teman membeli buku, maka akan bertambah pula ilmu teman-teman. Ketika teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan disalurkan dengan baik, maka akan menjadi amal jariah untuk kita sendiri. Setelah kita menyalurkan ilmu tersebut kepada orang lain tersebut menerapkan ilmu yang telah kita berikan, maka akan menjadi amal jariah untuk kita di akhirat kelak. Jadi teman-teman, menuntut ilmu adalah suatu ibadah, suatu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sekali lagi aku merekomendasikan kalian untuk membeli buku ini. Kalau kalian ingin membeli buku, kalian bisa langsung ke Instagramnya Rosda Karya, nanti akan aku kasih linknya di deskripsi video ini, atau kalian juga bisa langsung pesan di toko officialnya Rosda Karya, aplikasi Shopee, nanti akan aku cantumkan di link video ini, dan bisa juga lewat website dari penerbit Rosda Karya, nanti juga akan dicantumkan di deskripsi video ini. Nah teman-teman, buruan dibeli, di order, harganya murah meriah dan 100% original.
100% original ya teman-teman. Nah, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian, dapat menambah wawasan atau ilmu kalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian terapkan di kehidupan keluarga, masyarakat, ataupun di sekolah dan di tempat kerja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan sangat bermanfaat sekali bagi saya terutama. Terima kasih teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video selanjutnya.